Bila mana kecintaan terhadap anugerah Allah itu melebihi daripada kecintaan Allah, kecintaan kepada Allah. Apa contohnya? Allah anugerahkan kita misalnya kekuasaan, maka dia merasa dia yang paling berkuasa, segala satu bisa dia yang ngatur, segala satu bisa dia kendalikan. Tapi bagi orang yang mencintai kekuasaan karena Allah, yakin dia Allah malikal mulk, tu'til mulka man tasha wa tanzul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yakin dia kekuasaan itu adalah Allah yang memberinya. Allah yang memberinya kekuasaan, Allah yang mencabut kekuasaan itu darinya. Allah yang memuliakannya dengan kekuasaan yang dipegangnya, dan bisa jadi Allah menghinakannya dengan kekuasaan yang dipegangnya. Allah yang maha menentukan. Orang yang mencintai kekuasaan karena Allah, dia jalankan kekuasaan itu dengan aturan Allah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman man ahabba lillah wa abghada lillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, di antaranya adalah hari ini Allah telah izinkan kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, mewujudkan niat untuk memenuhi panggilannya, menunaikan ibadah salat Jumat. Semoga setiap langkah kanan yang kita langkahkan merupakan pembuka pintu kebaikan demi pintu kebaikan bagi kita menjalani hidup dan kehidupan ini, dan langkah kiri yang kita langkahkan penghapus daripada kesalahan dan kekhilafan yang mungkin pernah kita lewati. Selanjutnya salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk alam semesta, sebagai contoh dan tauladan untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk mentelaah tentang beliau,
mencontohnya dan mengamalkan apa yang dilakukan oleh beliau. Karena sebenarnya kesempurnaan dari pengakuan kita bahwa tidak ada yang pantas dipertuhankan kecuali hanya Allah adalah mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita awali khutbah ini dengan satu ayat dalam surat Ali Imran, ketika Allah mengingatkan kita semua akan satu persoalan yang ringan dalam ucapan tapi berat mungkin dalam amalan. Mudah bagi kita mengungkapkan kita mencintai Allah, tapi bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan ketika kita mencintai Allah? Ini yang jadi persoalan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mensinyalir dalam Al-Qur'an, ada manusia ini yang mencintai selain daripada Allah, menandingi kecintaannya kepada Allah, bahkan melebihi kecintaannya kepada Allah terhadap yang lain. Allah Subhanahu wa taala kata dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan sebahagian manusia itu mengambil mereka selain daripada Allah itu tandingan-tandingan. Tandingan yang dimaksud dalam lanjutan ayat itu adalah yuhibbuhum kahubbillah. Tandingan dalam mencintainya. Mereka mencintai selain daripada Allah sebagaimana mereka mencintai Allah, bahkan lebih daripada mencintai Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Ibnul Qayyim Al-Jauzi ketika membahas dalam kitabnya tentang taman-taman orang yang mencinta, mengungkapkan lebih kurang 14 tanda-tanda kita mencintai sesuatu. Dan pada kesempatan ini izinkanlah khatib mengungkapkan 5 tanda. Tanda yang pertama seseorang mencintai sesuatu adalah ingatannya terpaku pada sesuatu yang dicintainya itu. Sering dia teringat dengan apa yang dicintainya. Tanda yang kedua kata Ibnu Qayyim adalah lisannya sering menyebut yang dicintainya. Ringan bagi dia menyebut apa yang dicintainya itu. Tanda yang ketiga adalah ada kerinduan dan keinginan untuk bersama dengan yang dicintainya. Maka orang yang jatuh cinta cenderung untuk bersama dan memendam rasa rindu terhadap apa yang dicintainya. Tanda yang keempat adalah enggan berpisah kalau sudah bertemu, atau enggan dipisahkan kalau sudah memiliki. Dan tanda yang kelima adalah rela berkorban untuk yang dicintainya, sehingga tanpa sadar kemudian dia menjadi budak daripada yang dicintainya itu. Makanya wajar kalau satu i'tibar mengatakan kepada kita, may yuhibbu syai' fahuwa abduhu. Sesiapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan jadi budak yang dicintainya itu. Ada orang yang mencintai anaknya, sadar ataupun tidak dia diperbudak oleh anaknya. Ada orang yang mencintai hartanya, sadar ataupun tidak dia diperbudak oleh hartanya. Ada orang yang mencintai jabatannya, sadar ataupun tidak dia diperbudak oleh jabatannya. Dan kadang dia tidak mau melepaskan diri dari jabatan yang dipegangnya itu. Berbagai macam cara diupayakan agar dia tetap memegang jabatan itu.
Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mencintai sesuatu adalah fitrah yang telah Allah tanamkan pada setiap diri kita. Allah katakan dalam surah Ali Imran, "Zuinal linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarah" ila akhir ayat. Telah dihiasi pandangan manusia itu kecintaan, nafsu terhadap lawan jenis, terhadap harta yang dimiliki, terhadap kendaraan yang dipunyai, terhadap emas perak yang disimpan, barang perniagaan yang dikhawatirkan ruginya. Allah jadikan kecintaan itu pada diri kita. Persoalannya adalah bila mana kecintaan terhadap anugerah Allah itu melebihi daripada kecintaan Allah, kecintaan kepada Allah. Apa contohnya? Allah anugerahkan kita misalnya kekuasaan, maka dia merasa dia yang paling berkuasa, segala satu bisa dia yang ngatur, segala satu bisa dia kendalikan. Tapi bagi orang yang mencintai kekuasaan karena Allah, yakin dia Allah malikal mulk, tu'til mulka man tasha wa tanzul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yakin dia kekuasaan itu adalah Allah yang memberinya. Allah yang memberinya kekuasaan, Allah yang mencabut kekuasaan itu darinya. Allah yang memuliakannya dengan kekuasaan yang dipegangnya, dan bisa jadi Allah menghinakannya dengan kekuasaan yang dipegangnya. Allah yang maha menentukan. Orang yang mencintai kekuasaan karena Allah, dia jalankan kekuasaan itu dengan aturan Allah. Allah tanamkan kecintaan bagi kita kepada anak kita. Maka di saat kita mencintai anak karena Allah, konsekuensinya adalah jangan sampai kehendak anak, jangan sampai keinginan anak, jangan sampai situasi anak menyebabkan anak ataupun kita melanggar aturan Allah. Siapa yang tidak sayang sama anak? Contoh sederhana, apakah kita mencintai anak kita karena Allah ataukah tidak? Di saat subuh menjelang, azan mau berkumandang, kita mungkin sudah duluan sholat sunat tahajud, ditutup dengan witir. Kalaulah sebelum tidur kita nggak sempat witir, lalu terdengar azan di masjid, kita pandang anak kita tidur, kedinginan nampaknya. Apakah kita akan menyelimuti anak itu agar tidurnya lelap, atau membangunkannya, mengajaknya ke masjid, mengajaknya sholat? Kalau yang terlintas dalam pikiran kita, kasihan anak ini, hari masih pagi, dingin, biarlah nyolalok tak samantali, bekonya sholat, ekolah menyimpang. Ini kecintaan yang menyimpang. Boleh saja kita mencintai anak, tetapi bila mana anak seharusnya salat tidak salat, maka Rasulullah katakan muru auladakum bis shalah. Perintahkan anakmu untuk salat. Bila sampai umurnya 10 tahun tidak juga pukul. Tak dipalapeh saja. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Makanya Allah menyindir, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum ka hubbillah. Berapa banyak kemudian manusia mencari tandingan-tandingan dalam beribadah kepada Allah, di mana dia mencintai sesuatu sebagaimana mencintai Allah.
Jemaah-jemaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran ayat ke-24 surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Allah ingatkan kepada kita, Allah seru kita, katakanlah ya Muhammad, jikalau adalah bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah berikan keputusannya, dan kepada Allah, dan Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kaum muslimin jemaah-jemaah rahimakumullah, Allah tidak melarang kita sering teringat sesuatu, Allah tidak melarang kita sering menyebut sesuatu, Allah tidak melarang kita rindu akan sesuatu dan tidak mau berpisah dengan sesuatu serta rela berkorban untuk sesuatu. Tapi tempatkanlah sesuatu itu adalah aturan Allah di atas segala sesuatu itu. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kaum muslimin jamaah-jamaah rahimakumullah, mencintai Allah ringan dalam lisan, tapi perlu perjuangan dalam amalan. Bagaimana agar kita dicintai oleh Allah? Allah pandu dalam ayat Al-Quran surat Ali Imran ini, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku, yakni Rasulullah. Jalan mencintai Allah itulah mengikuti Rasul. Yang diberikan oleh Allah kemudian, kalau itu yang kita tempuh, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan menyayangi kita. Mengikuti Rasul dalam ayat berikutnya adalah atiullah war rasul, taatilah Allah dan Rasul. Disinilah pentingnya kita selalu dan selalu mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami maksud dan arti Al-Quran, mengkaji As-Sunnah, memahami As-Sunnah, dan beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah jalan untuk mencintai Allah. Kalaulah itu kita lakukan, kita tutup mungkin doa yang mungkin kita lafalkan sering selesai setiap salat.
Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbaka. Wahai ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu ya Allah, cintailah aku dan berilah kepada diriku kecintaan kepada apa-apa yang engkau cintai dari orang-orang yang engkau cintai, dan pada amalan-amalan yang menyebabkan kami engkau cintai. Allahumma inni as'aluka hubbaka, wahai ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu kecintaanmu, wa hubba ma yuhibbuk, dan kecintaan daripada orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbaka, dan kepada amalan-amalan yang menyebabkan kami engkau cintai. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batil warzuqna istinabah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Rabbana inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbaka. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar. Aqimis shalah.